Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Arianto Wanda dari SMK Negeri 2 Lamboya, guru mata pelajaran Bahasa Inggris, dan rekan saya Maria Angela Sangipeda dari SMP Negeri 4 Tanariu, guru mata pelajaran IPA, dan rekan saya dengan Zulkarnain SPD, guru Bahasa dan Sastra Indonesia pada SMA Swasta Karanu Waikabubak. Pada video kali ini kami akan melakukan proses coaching di mana secara bergantian sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore Pak Zul. Selamat sore juga Pak Ari. Apa kabar Pak Zul hari ini? Alhamdulillah Pak Ari, senang sekali hari ini saya rasakan karena bisa berjumpa dengan Pak Ari yang jauh-jauh datang ke Waikabubak ya. Iya. Dengan tugas kita yang begitu padat, namun kita menyempatkan waktu untuk bisa melakukan kegiatan kita hari ini yang luar biasa. Iya, itu luar biasa Pak Zul Oke, ya. siap. Oke, hari ini sangat bersyukur juga saya ketemu dengan Pak Zul ya sebagai coach nanti ya. Nanti ya Pak Zul akan melakukan coach dengan coachee ya. Jadi apakah Pak Zul nanti bersedia melakukannya dengan si coachee? Siap, saya bersedia dan tentu saja saya akan menggunakan pendekatan ataupun alur tirta yang akan saya gunakan untuk bisa memberikan tuntunan kepada coachee. Luar biasa sekali ya. Oke, sebelum Pak Zul melakukan coaching ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan alur tirta. Ya, nanti saya akan melakukan evaluasi atau pengamatan ya terhadap coaching yang dilaksanakan oleh Pak Zul bersama coachee. Jadi nanti ada beberapa kompetensi yang perlu Pak Zul harus tekankan di dalamnya. Mungkin Pak Zul sudah ketahui ya kompetensi seperti apa itu. Ya, alhamdulillah dari kompetensi tirta itu ada kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Ya, luar biasa sekali ya Pak Zul sudah tahu ya. Ya. Jadi dari 3 kompetensi itu Pak Zul, kira-kira kompetensi mana yang benar-benar Pak Zul kepengen tingkatkan atau ingin capai nanti? Yang ingin saya tingkatkan itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan yang berbobot itu saya bisa memberikan tuntunan kepada coachee untuk bisa mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Pak Zul ya. Oke, dari kompetensi yang Pak Zul kepengen tingkatkan yaitu melakukan atau membuat pertanyaan yang berbobot. Mungkin ada indikator yang perlu Pak Zul capai terkhususnya untuk si coachee nanti. Kira-kira seperti apa Pak Zul? Iya, yang jelas terima kasih Pak Ari. Yang jelas indikator yang saya harapkan nanti adalah di mana seorang coachee itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Tentu saja melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang ingin saya ajukan begitu. Mungkin itu saja Pak. Oke Pak Zul, jadi nanti yang pengen dicapai adalah bagaimana coachee-nya bisa mendapatkan solusi atau alternatif jalan keluar dari permasalahan yang ia hadapi. Begitu ya Pak Zul ya? Betul. Ya oke Pak Zul, mungkin sekian saja. Ya, saya sangat berharap bahwa si coachee-nya bisa menemukan solusi dan proses coaching-nya bisa berjalan dengan lancar. Senang bertemu dengan Pak Zul hari ini, luar biasa ya. Terima kasih Oke, baik Pak Zul, sampai ketemu. Oke, siap. Iya. Oke, selamat sore Pak Zul. Selamat sore juga Bu Guru. Pak Zul, hari ini ada waktu luang kok, soalnya saya mau curhat sedikit ini. Oke, siap Bu Guru, siap. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak Guru, saya ada sedikit permasalahan di sekolah ini Pak Guru. Jadi ini di sekolah ini Pak Guru saya kan jadi wali kelas di kelas 7A tuh Pak Guru, dan anak-anaknya itu kan baru lulus dari SD langsung masuk SMP begitu. Dan dari kelasnya saya tuh ada 7 orang yang belum bisa membaca begitu. Oh ya, 7 orang ya belum bisa baca ya. Iya Pak Guru. Dan yang paling berat itu ada 3 orang.
yang tidak bisa mengenal huruf sama sekali begitu Pak Wih. Guru. Terus dari masalah ini kira-kira menurut Ibu nih apa ya yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti ini, Bu? Saya ingin menemukan ini solusi dari permasalahan yang saya hadapi begitu Pak Guru. Oke, baik. Jadi ingin menemukan solusi, Bu, ya, Iya. dari permasalahan. Jadi cukup berat juga Ibu ini. Saya lihat ini permasalahan yang dihadapi oleh Ibu, di mana Ibu mengajar kelas berapa ya? Kelas 7 Pak. Kelas 7. Berarti anak-anak yang baru lulus ya. Iya, baru Kemudian lulus SD. Ibu menemukan 7 orang belum bisa membaca dan 3 orang yang paling parah, Bu, ya. Iya. Begitu, Bu, ya. Iya. Apakah Ibu sudah pernah melakukan tes atau itu tes kemampuan membaca mereka? Iya, iya Pak Zul. Pada saat mereka masuk kelas 7 waktu itu sudah setelah dibagi, nah saya melakukan tes awal begitu untuk mereka untuk mengetahui dorang punya keterampilan membaca dan saya temukan kalau 7 orang tadi ini yang kurang lancar membaca. Kurang lancar ya. Dan yang 7 paling orang. parah yang 3 3 tadi. orang. Iya. Oke, baik Ibu. Kira-kira menurut Ibu kenapa anak-anak itu tidak bisa membaca? Dan yang paling parah lagi ada 3 orang itu kenapa kira-kira menurut Ibu? Apakah Ibu sudah melakukan identifikasi tentang itu? Sudah Pak. Yang pertama itu mungkin kurang motivasi dari itu anak sendiri. Dorang itu kayak tidak terlalu suka begitu Pak Guru membaca buku begitu. Nah, dorang hanya suka bermain saja begitu Pak Guru. Kemudian yang kedua itu kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi kalau di rumah itu orang tua kurang memperhatikan mereka saat mereka belajar begitu. Iya. Karena orang tua di sana tuh Pak Zul dari pagi sudah pergi ke kebun pulangnya malam begitu. Terus yang ketiga itu karena jaraknya jauh dari sekolah. Jadi sampai di sekolah itu mereka sudah capek duluan dan mereka tidak ada niat lagi untuk belajar begitu Pak Zul. Oke, baik Ibu. Jadi saya bisa menangkap tadi Bu ya bahwa Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap anak tersebut, kemudian adanya kurang motivasi ya, motivasi dari dalam diri anak untuk itu, kemudian kepedulian juga dari orang tua yang kurang begitu Bu ya. Ibu yang ingin juga saya tanyakan ini Bu, atau mungkin Ibu sebelumnya punya keberhasilan begitu. Jadi di tahun-tahun sebelumnya Ibu mungkin punya keberhasilan di dalam menangani anak-anak yang tidak bisa membaca. Iya Pak. Ada pernah gitu ya? Iya pernah Pak Zul. Terus seperti apa? Ya itu saya tuh pertama saya misalnya kalau saya tahu anak dia tidak bisa membaca, saya nih kasih duduk dengan teman yang sudah lancar membaca begitu. Dan saya suruh tadi itu teman yang sudah lancar membaca untuk ajarin yang tidak bisa membaca sampai dia bisa membaca dan saya kasih waktu tuh maksimal itu 1 bulan dan setelah itu saya tes sama mereka begitu. Luar biasa Bu ya. Jadi itu strateginya ya. Artinya strategi Ibu ini mainkan teman sebaya ya. Mainkan teman sebaya agar anak-anak itu punya motivasi untuk mau belajar. Selain itu Ibu kira-kira selain memainkan teman sebaya, mungkin ada cara-cara lain Bu? Yang saya terapkan itu ini apa Pak Guru? Yang gambar kemudian kayak buat dia punya kartu itu. Nah, kartu gambar begitu kemudian saya kasih dia punya teks. Jadi mereka tinggal saya suruh mereka pilih gambar, kemudian pilih dia punya, misalnya kalau sudah pegang dia punya gambar, mereka harus cari dia punya nama, misalnya nama bendanya itu apa. Oke. Jadi itu lebih menarik lagi ya, itu lebih tertantang lagi siswanya untuk mau belajar. Jadi Ibu sudah menyediakan sumber belajar yang menarik buat mereka. Jadi yang bergambar itu kan anak-anak cepat kan? Nah, jadi ini luar biasa Bu. Kira-kira Ibu selain itu lagi Bu, kira-kira apakah Ibu punya keinginan untuk menyampaikan juga kepada kepala sekolah untuk mengatasi hal ini Bu? Iya,
saya sudah menyampaikan juga ke kepala sekolah, karena kepala sekolah juga ada kasih target sama kami wali kelas, semester ini tuh anak-anaknya harus sudah lancar membaca bagi yang belum bisa membaca tadi ini. Jadi kita sudah kasih target, dan saya juga sudah menyampaikan ke kepala sekolah kalau kami setiap guru itu harus memegang satu anak yang memang benar-benar tidak bisa membaca. Jadi itu guru harus fokus pada itu anak begitu. Kalau ada waktu luang dia bisa ajar begitu. Dan saya juga sudah sampaikan di teman-teman guru yang lain. Jadi luar biasa Ibu ya. Jadi Ibu punya program sekolah juga, itu luar biasa menurut saya. Jadi kepala sekolahnya melakukan program untuk satu guru satu anak untuk bimbing khusus ya. Iya. Nah, jadi ini luar biasa Bu ya. Selain itu Bu, menurut Ibu kira-kira selain dari kepala sekolah ada mungkin untuk menyusun rencana Ibu ini, kira-kira Ibu butuh bantuan siapa lagi? Gitu? Dari teman guru. Teman guru ya. Dari teman guru, dan saya juga sudah bekerja sama dengan beberapa teman guru yang lain dan mereka juga siap membantu. Oke, siap, luar biasa juga Bu ya. Jadi ngomong-ngomong SMP mana Bu? Negeri 4 Tanariwi. Oh, yang di sana itu ya? Iya. Yang kepala sekolahnya Pak Wil. Pak Wila. Iya. Kebetulan itu teman dekat saya juga Bu. Oke, baik Ibu. Dari rencana yang Ibu lakukan tadi itu komitmen Bu. Ibu Ria punya komitmen itu seperti apa sehingga berjalan dengan baik, yang Ibu harapkan untuk anak-anak itu bisa membaca dengan lancar. Apakah Ibu mau konsisten untuk melakukan, atau mungkin Ibu punya jadwal tersendiri untuk untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak, seperti apa Bu? Oke, kayaknya saya buat jadwal tersendiri itu ada waktu itu kelimanya kami itu kan ada 10 jam, tapi ada 1 jam itu untuk yang hari Rabu. Dan itu saya ingin fokuskan di situ untuk anak yang kurang lancar membaca bersama dengan teman guru. Luar biasa ya, ada 1 jam. Nah, jadi ini yang saya dapatkan dari Ibu ini, perpaduan kelimanya ini loh. Iya. Nah, ini bisa membantu anak-anak juga untuk ini, baik Ibu. Jadi setelah itu Ibu, adakah Ibu punya harapan atau mungkin ingin meminta bantuan juga dari orang lain begitu Bu? Harapannya saya tuh palingan kerjasama dengan orang tua juga, supaya orang tua juga bisa melihat ini anak di rumah. Iya, memang betul Ibu ya. Jadi orang tua harus punya kepedulian juga. Jadi ini juga saya apresiasi buat Ibu. Jadi Ibu juga punya keinginan untuk membangun komunikasi dengan orang tua, karena bagaimanapun juga orang tua itu harus punya kepedulian, dan anak-anak kita kan lebih banyak waktunya di rumah ketimbang di sekolah. Jadi ini luar biasa Bu. Baik Ibu, semoga yang Ibu rencanakan bisa berjalan lancar Ibu ya. Iya. Oke, baik Ibu. Terus bagaimana perasaan Bu? Saya merasa senang sekali setelah curhat dengan Pak Zul, dan saya sudah menemukan sendiri punya solusi. Ya, saya sudah rasa plong sekali sekarang Pak Zul. Oke, baik Ibu. Dan saya juga senang juga bertemu dengan Ibu, mendapatkan cerita curhat dari Ibu, dan ini tentu menjadi hal baik untuk kita ke depan Ibu, untuk mendidik anak-anak dan generasi kita. Baik Ibu, mungkin itu saja. Iya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, sama-sama Pak Zul. Oke. Oke, selamat sore Pak Zul. Selamat sore Pak Pari. Apa kabar? Alhamdulillah Pari, saya dalam keadaan sehat ini hari. Baru saja saya coaching Ibu Ria, dan alhamdulillah kami senang bisa saling berbagi begitu. Dan saya juga mendapatkan banyak hal terkait dengan kondisi Ibu Ria yang sehari-hari sulit untuk mengembangkan kemampuan membaca anak, begitu. Oh iya, luar biasa. Jadi tadi proses coachingnya ini berkaitan dengan observasi kemarin ya Pak Jul ya, yang kita lakukan sekali. Itu ya? Betul sekali. Iya ya. Jadi betul. Ibu Ria sudah menyampaikan permasalahannya seperti apa, sudah ya? Iya. Oke. Luar biasa ya Pak Julia, sudah selesai proses coachingnya. Mungkin ada beberapa hal yang saya perlu tanyakan sebagai bahan evaluasi selama proses coaching tadi saya amati. Kira-kira Pak Zul, dari proses coaching tadi perasaannya Pak Zul seperti apa ketika melakukan coaching terhadap
Ibu Ria selaku coach. Oke, baik Ibu. Baik Pak Pari. Jadi memang hari ini saya senang sekali karena Ibu Ria datang menghampiri saya, kemudian mengungkapkan permasalahannya di hadapan saya. Dan tadi saya tidak langsung memberikan solusi buat dia, tetapi saya ingin memberdayakan untuk dia bisa menemukan solusi yang dihadapinya. Dan alhamdulillah tadi saya lihat luar biasa, Ibu Ria ternyata punya potensi untuk bagaimana anak-anak itu bisa membaca. Dan itu yang saya dapatkan dari Ibu Ria. Mungkin seperti itu Pak Ari. Iya. Jadi perasaannya Ibu Ria juga seperti apa tadi? Apakah ia merasa senang Ibu Ria juga dengan merasa proses lega, coaching? Merasa lega merasa ya. senang. Bahkan dia senyum-senyum di hadapan saya. Oh, mantap itu ya, itu yang diharapkan ya. Iya. Jadi dari proses coaching tadi, kemarin kan Pak Zul sempat sampaikan kepada saya bahwa ingin meningkatkan kompetensi di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari proses coaching tadi, pertanyaan berbobot, apakah Pak Zul sudah menyampaikannya dengan baik atau sudah merasa puas atau masih kurang, Pak Zul? Saya kira pertanyaan berbobot yang saya ajukan tadi sudah baik menurut saya karena Ibu Ria menjawabnya dengan sangat baik juga. Artinya yang saya sampaikan, Ibu Ria menyampaikan juga dengan baik apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian saya juga bertanya tentang strategi juga tadi, dan Ibu Ria luar biasa, dia punya pengalaman. Kemudian dia menyampaikan pengalaman baiknya itu untuk bisa mengatasi anak-anak yang kurang membaca ataupun tidak mampu membaca begitu. Seperti itu Pak Ari. Iya, mantap sekali ya Pak Zul ya. Oke, dari pertanyaan berbobot mungkin ada yang perlu Pak Zul tingkatkan lagi, karena ketika saya melakukan evaluasi tadi antara Pak Zul sama Ibu Ria itu kelihatannya sangat bahagia ya, happy sekali ya dengan proses coaching yang terjadi, bahwa Ibu Ria rasa telah mendapatkan solusi yang terbaik. Mungkin ada harapan-harapan lain yang perlu ditingkatkan oleh Pak Zul. Ya, dari kompetensi coaching yang saya coba kembangkan tadi, ada hal yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu saya belum terlalu mendengar dengan rasa. Nah, artinya ini saya juga sempat menemukan raut wajahnya Ibu Ria tadi yang betul-betul sulit ya, tapi itu kurang saya dapatkan begitu. Tapi itulah kedepannya nanti saya bagaimana saya bisa menangkap keluh kesah dari Ibu Ria dengan saya bisa mendengarkan dengan rasa begitu. Oke, jadi begitu Pak Zul ya, itu yang perlu ditanyakan. Iya, jadi mendengarkan dengan rasa, mendengarkan dengan aktif itu memang sangat berperan penting dalam melakukan proses coaching. Bagaimana juga si coachnya sebagai Pak Zul harus benar-benar masuk dalam pribadi si coachnya apa yang ia rasakan. Jadi di situ bisa menemukan permasalahannya seperti apa, juga dan si coachnya bisa merasa lega dan aman dan benar-benar siap untuk memberikan tindak lanjut yang berdampak positif terhadap masalah yang ia hadapi. Jadi mungkin dari saya bahwa proses coaching yang saya amati tadi yang perlu saya evaluasi juga terhadap Pak Zul dengan si coach adalah itu tadi adalah mendengarkan dengan aktif dan juga harus penuh dengan rasa. Di mana si coachnya menyampaikan keluhannya dan juga Pak Zul sebagai coach benar-benar masuk di dalam perasaan yang ia hadapi, jadi bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja Pak Zul yang saya perlu sampaikan, dan saya berharap kedepannya bisa mendapatkan solusi yang lebih baik lagi, dan saya berharap proses coachingnya tadi bisa ditingkatkan, dan saya rasa itu sudah sangat luar biasa. Siap. Makasih Pak Ari. Iya, terima kasih juga. Makasih Ibu Ria. Iya, mari. Sukses selalu ya. Oke, baik. Baik, selamat sore Bu Ria. Selamat sore Pak Zul. Apa kabar hari ini Bu Ria? Sangat luar biasa Pak Zul. Wah, semangatnya Bu Ria ya. Jauh-jauh datang dari Tanah Riau, tapi semangatnya luar biasa dalam pendidikan guru penggerak ini. Iya, harus itu Pak Zul. Oke, baik Ibu. Jadi sebentar Ibu akan melakukan proses coaching ya. Iya. Terus kira-kira menurut Ibu persiapan yang Ibu sudah lakukan seperti apa nanti Bu untuk coachingnya nanti?
Ya, saya sudah mempersiapkan itu, yaitu coachingnya nanti dapat berjalan sesuai dengan alur Tirta, Pak. Oke, baik. Dari alur cerita yang Ibu ingin kembangkan itu ada berapa kompetensi Bu yang ingin dikembangkan nanti? Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak Jo. Oke, baik Ibu. Dari ketiga kompetensi tersebut, Ibu kira-kira ada yang Ibu ingin fokuskan lebih spesifik lagi? Ada, Pak Zul, yaitu mendengarkan aktif. Oke, baik. Sangat luar biasa, Bu ya. Jadi mendengarkan aktif itu adalah salah satu kompetensi yang bisa Ibu gunakan untuk bisa memberikan tuntunan ya kepada seorang coach bisa menemukan solusinya. Baik Ibu, ada lagi satu pertanyaan dari saya, indikator ketercapaian yang Ibu inginkan nanti itu seperti apa kepada coach nanti Bu? Indikator ketercapaian yang saya inginkan dari untuk coach nanti itu supaya coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Ibu. Jadi luar biasa Ibu ya. Iya. Jadi Ibu punya persiapan yang matang ini Iya. untuk melakukan coaching Iya, Pak kepada Zur. seorang coach. Baik Ibu, saya rasa itu saja. Semoga perjalanan coachingnya nanti bisa berjalan dengan lancar dan Ibu bisa menemukan jalan untuk coaching nanti ya. Sekian Oke, dan Pak terima kasih Zul. Bu ya. Oke, sama-sama Selamat. Pak Zul. Oke, baik. Oke, selamat sore Ibu Ria. Selamat sore Pak Ari. Apa kabar Ibu? Sangat baik. Apa kabar juga Pak Ari? Amin, luar biasa baik juga Ibu. Ya. Jadi begini Bu, mohon minta waktunya sebentar. Ada waktu Ibu? Iya, saya ada waktu banyak ini Pak Ari. Wih, luar biasa Kebetulan ini ada pas kosong ya. ini. Waktu yang pas saya rasa ini Bu ya. Iya. Jadi begini Bu, saya ada mendapatkan sedikit masalah di Iya. sekolah saya. Saya mau sharing dengan Ibu, sekalian mencari solusi juga, masukan berkaitan dengan masalah saya. Jadi di sekolah ini saya sedikit kurang dalam apa ya? Ada teman guru saya Iya. itu kurang sekali dalam mempunyai inisiatif untuk berkolaborasi ketika ada aktivitas yang saya lakukan di sekolah dan juga teman-teman yang lain, bahwa guru-guru ini untuk diajak berkolaborasi itu sangat minim Ibu. Iya. Jadi itu yang menjadi persoalan saya, kenapa saya harus datang bertemu dengan Ibu sebagai coach saya hari ini begitu. Oke. Jadi Pak Arianto punya masalah yaitu kurangnya kolaborasi ya. Iya betul sekali. Kurangnya kolaborasi di antara rekan sejawat begitu ya Iya Pak Ari betul ya. Ibu. Nah, coba Pak Ari ceritakan dia punya permasalahannya itu seperti apa secara detail begitu. Iya. Nah, jadi begini Bu, di sekolah saya kami kan 30-an guru. Iya, iya. Itu hampir lebih dari 50% itu guru-gurunya kok kurang antusias begitu. Jadi ketika ada sesuatu yang perlu dikerjakan, entah itu berkaitan dengan membimbing siswa, berkaitan dengan mencari informasi, mengerjakan tugas-tugas sekolah, itu sangat kurang antusiasnya untuk berkolaborasi. Ketika saya mengajak untuk berkolaborasi, mengerjakan tugas, itu hanya sambil lalu saja begitu. Ketika ada kegiatan membimbing anak untuk ikut lomba, itu kok kurang sekali partisipasinya begitu. Diajak juga bilang iya, tapi tidak ada aktivitas lanjutannya, maksudnya tidak ada aksi nyatanya begitu, hanya oke nanti kita gabung, tapi kok tidak bergabung juga begitu. Jadi itu yang harus sebenarnya perlu ditingkatkan di sekolah saya. Nah, kalau menurut Pak Ari itu rekan gurunya Pak Ari itu kenapa mereka bisa seperti itu begitu? Ya mungkin dari hasil identifikasi saya yang saya amati selama ini, ya mungkin kurangnya juga sosialisasi ya, entah itu dari segi pelatihan tentang pengembangan kompetensi diri ya, mungkin kurangnya juga itu ya pembelajaran sosial emosional mungkin Ibu ya, kesadaran diri juga mungkin itu sangat kurang. Yang berikut juga mungkin kurang dobrakan dari pimpinan bahwa kolaborasi itu sangat penting.
dan juga mungkin ya kurang partisipasi dalam kelompok-kelompok kecil, entah itu komunitas atau apa lain sebagainya. Mungkin itu kurangnya di situ, itu hasil dari identifikasi saya selama ini. Oh, jadi mereka kurang berpartisipasi dalam kegiatan Iya apapun betul. begitu ya. Nah, ada faktor lain lagi kok Pak Ari selain itu begitu. Ya faktor lainnya mungkin karena aktivitas pribadi juga Iya, yang mungkin banyak di luar iya, sekolah ya. iya, Itu mungkin salah satu faktor juga bahwa guru itu merasa kurang berkolaborasi karena ketika setelah pulang sekolah iya, iya. mereka cepat-cepat pulang, mungkin Mm-mm. kan ada aktivitas lain di luar Iya, sana. iya, iya. Mungkin itu juga mempengaruhi mereka bahwa lebih bagus saya kerjakan kebutuhan pribadi saya daripada harus mengerjakan kegiatan lain di sekolah. Mungkin itu juga. Nah, kalau Pak Ari sudah mengidentifikasi tadi yang persoalan seperti itu, rencananya Pak Ari selanjutnya itu seperti apa ya? Rencana saya bahwa yang pertama Mm-mm. pasti bahwa guru-guru di sekolah itu mempunyai rasa tanggung jawab Iya, yang iya. lebih bahwa kegiatan di sekolah entah itu di jam luar sekolah, kalau ada kegiatan ekskul atau Mm-mm. kegiatan membimbing anak di luar sekolah itu benar-benar mengambil bagian bahwa berkolaborasi dengan guru lain untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sangat penting. Yang berikut bahwa juga pimpinan mungkin dipanggillah guru-guru yang bersangkutan bahwa ketika melihat selama ini seperti apa kondisi sekolahnya, Mm-mm. guru-gurunya dipanggil bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu adalah tanggung jawab bersama. Iya. Dan yang berikut yang menjadi rencana aksi saya, rencana ke depan bahwa semua guru entah itu bagian tata usaha atau bagian penjaga, cleaning service dan lain sebagainya bisa mengambil bagian tanggung jawab yang sama. Itu yang berkaitan dengan peserta didik. Nah, Itu sih rencana saya. nah, dari situ ada tidak yang bisa Pak Guru bisa ajak kerjasama begitu untuk bantu mendorong ini rekan-rekan guru tes supaya mereka juga bisa lihat oh ternyata nih Pak Ari juga dengan ini dulu kalau kerjasama tuh sangat bagus begitu. Iya, ada beberapa teman ibu yang sangat dekat juga dengan saya bahwa mempunyai misi yang sama, Mm-mm. visi yang sama bahwa pentingnya kolaborasi. Itu kebanyakan guru-guru yang benar-benar lebih banyak mengikuti sosialisasi. Iya. Jadi yang lebih banyak mengikuti pelatihan, Iya. itu yang perkembangannya juga mungkin bagus bahwa kolaborasi sangat penting. Ada beberapa karena di atas 50% guru-guru kurang berkolaborasi, tapi yang lain itu punya niat yang Iya, sama iya. seperti saya, bahwa kolaborasi itu sangat penting. Jadi Karena begitu ini. mungkin jumlah gurunya terlalu banyak juga ya dalam satu sekolah itu Iya, jadi mungkin karena jumlah gurunya juga mempengaruhi bahwa ya karena sudah banyak jadi ya yang lain ya sudah mereka begitu-begitu saja. nah kemudian strategi apa yang Pak Ari ingin eh, ingin capai begitu atau strategi apa yang Pak Ari ingin buat supaya mendorong mereka untuk ikut berkolaborasi gitu. Salah satunya kayak Ya, mungkin sosialisasi. strategi yang ingin saya pakai untuk eh, mengajak rekan sejawat berkolaborasi yaitu mungkin dengan adanya pertemuan kecil bersama dewan guru dan juga pimpinan. Eh, yang berikut keluhan yang saya hadapi, saya akan diskusikan dengan pimpinan bahwa kondisi yang sedang terjadi seperti itu agar adanya apa meeting-meeting kecil juga dengan guru yang bersangkutan, kalau bisa dengan semua guru agar adanya transparansi di dalam sekolah saya gitu. Jadi agar menumbuhkan rasa tanggung jawab, kolaborasi yang lebih baik lagi. Itu sih Oke. rencana saya. Itu strategi yang kita ingin saya Jadi laksanakan. oke, jadi strateginya Pak Arianto itu ingin bekerja sama dengan kepala sekolah supaya mendorong rekan guru ya. Iya betul. Kemudian dalam lingkup yang kecil bisa ajak mereka untuk kerja sama. Kemudian bagaimana kayak apa yang Pak Ari harapkan nanti ke depan begitu? Jadi harapan saya atau komitmen saya, tindak lanjut saya ke depannya adalah bagaimana semua guru atau pendidik, ya tenaga pendidik di sekolah itu bisa mempunyai visi yang sama bahwa kolaborasi itu sangat penting. Yang berikut bahwa peserta didik itu adalah apa generasi bangsa yang perlu kita lihat bersama bahwa tidak perlu kita abaikan.
Ya, karena kolaborasi dengan guru dan kolaborasi dengan siswa juga itu Hmm. sangat penting. Ya, tidak harus dengan guru saja, tapi kolaborasi dengan siswa pun itu sangat menunjang keberhasilan bersama di sekolah. Dari kolaborasi itu bisa membuat peserta didik lebih aktif dalam berbagai hal, dan juga guru itu sendiri bisa selalu terlibat dalam segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. Itu Oke. sih Bu tindak lanjut. Dan tindak lanjut saya adalah seperti tadi yang saya sampaikan, Iya. dari strategi itu yang saya harapkan adalah bahwa pimpinan juga benar-benar melihat itu agar kolaborasi itu terjaga dengan baik. Ya. Oke, dari strategi dan harapan yang Pak Arianto tadi sudah sampaikan, kira-kira kapan Pak Arianto ingin melakukan itu kerjasama atau itu strategi tadi? Iya, karena memang sekarang kan ajaran itu ya Bu, semester ganjil ya. Kalau bisa selepas dari kegiatan mid semester, Mm-mm. dengan adanya kegiatan mid semester ini bisa membuat guru-guru itu lebih berkolaborasi lagi dalam menyukseskan kegiatan mid semester ini. Begitu Bu. Jadi mulai dari semester ini bisa berkesinambungan sampai di semester-semester yang akan datang. Begitu. Oke, nah terus setelah Pak Arianto tadi, berarti Pak Arianto sudah tahu tadi punya solusi tadi ya seperti apa begitu. Iya, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan Ibu juga yang Ibu ajukan, ya mungkin menggali informasi, Iya. dan saya secara tidak sadar kok banyak hal yang saya sampaikan gitu. Mungkin itu dari hasil diskusi dengan Ibu juga, bahwa oh ternyata ada beberapa hal yang perlu saya lakukan, beberapa hal yang saya perlu lihat bahwa solusinya seperti ini. Gitu. Jadi ya lumayan saya sudah mendapatkan pencerahan ya lewat pertanyaan dari Ibu juga, bahwa oh ya solusinya seperti ini gitu. Oke. Nah, perasaannya Pak Arianto setelah mendapatkan solusinya itu apa yang Pak Arianto rasakan begitu? Ya, perasaan saya sangat merasa senang Ibu. Ya. Dengan adanya sharing ini saya bisa mendapatkan solusi, banyak masukan juga, banyak hal yang saya pelajari, dan saya merasa bangga sebenarnya yang menjadi seorang guru yang benar-benar sebenarnya harus kita perhatikan anak-anak kita seperti itu. Oke, terima kasih Pak Arianto. Iya, terima kasih banyak juga Ibu Ria ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu ya, sudah Oke. mendengarkan sharing saya. Ya. Saya berharap itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal buat saya sehat pribadi di sekolah saya. Terima kasih Semoga. banyak. Ya. Thank you. Oke. Oke, baik Ibu Ria, Pak Ari, namun saya fokus ke Ibu Ria Iya. sekarang ya, untuk melakukan refleksi terhadap coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Ria kepada Pak Arianto. Ibu Ria, saya lihat percakapannya berjalan dengan baik ya, Iya lancar Pak, semua lancar. kepada Pak Ari. Namun ada beberapa hal yang ingin saya coba refleksikan ya, pertanyaan refleksi dari saya. Yang pertama, Bu Ria, dari percakapan yang Ibu lakukan tadi, kira-kira menurut Ibu kompetensi mana yang sudah berjalan dengan baik Ibu dari kompetensi Tirta itu? Nah, tadi proses coachingnya itu sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya, menurut Iya. saya. Iya. Nah, kemudian kompetensi yang tadi yang saya ingin kembangkan itu mendengarkan dengan aktif, dan mungkin itu saya sudah lakukan, yaitu mendengarkan Pak Arianto secara aktif Iya. hal coaching tadi. Seperti itu. Oke, baik. Jadi Ibu sudah apa ya, yang sudah berjalan baik itu adalah mendengarkan aktif ya. Ya. Baik Ibu, saya juga sempat menangkap tadi yang disampaikan oleh permasalahan tadi itu adalah tentang kurangnya kolaborasi dari sekolahnya Pak Arif. Lalu apa yang Ibu mau perlu perbaiki dari proses percakapan tadi? Hal Mungkin mana yang mau ditingkatkan begitu? yang perlu saya tingkatkan itu ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Seperti itu. Pertanyaan yang berbobot Ibu ya? Iya, iya. Oke, baik Ibu. Kira-kira untuk untuk bisa kita mengajukan pertanyaan yang berbobot ini,
hal apa yang Ibu akan lakukan untuk meningkatkan itu? Nah, mungkin saya akan lebih memahami dan lebih mendalami lagi tentang ini alur tirta, besarkan belajar lebih banyak lagi seperti itu. Dan kedepannya saya bisa mengajukan kalau ada proses coaching lagi, saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oke, baik Ibu Ria, terima kasih sudah membersamai kita pada hari ini ya. Oke, thank you Pak Ari. Terima kasih. Thank you. Ya.